welcome to Inspiring Talk bersama saya Dea Pranatania. Tentunya selamat ulang tahun untuk Mandiri yang ke-22 dan saya Dea Pranatania nggak sendiri, nanti akan ngobrol-ngobrol dengan anak muda yang memang usahanya, kiprahnya itu nggak bisa dipertanyakan lagi. Karena mereka tuh udah stand out banget, total seperti halnya Mandiri yang selalu memberikan manfaat luar biasa bagi bangsa Indonesia. Langsung saya mau memperkenalkan, ini ada dua orang yang gila. Aduh, ini nih kalian mungkin suka follow mereka di Instagram, keren banget dan memberikan aspirasi buat kita yang bangga dengan buatan Indonesia. Tepuk tangan boleh nggak sih? Jadi ada Bernhard Suryaningrat dari CEO-nya foundernya Never to Lavish. Ya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bernhard ini atau Abeng, kita selalu bilang dia ini adalah benchmarknya anak-anak hypebeast. Sayang gue gak bisa pakai Jordan, tapi gokil men karya-karya lo. Yep. Dan ini ada Yuka Harlanda, pastinya founder dari Brodo Footwear Gox. Dipakai nih sekarang. Oh, ini sampel. Weh, udah Kebagian mulai di launch? Bentar lagi. Asik. Kayaknya kalian masih terus produktif walaupun lagi masa pandemi seperti sekarang ini. Sibuk apa aja? Oke. Gue dulu. Ya boleh. Rebutan sweet boleh. Jelas karena kita ini ada di dua tempat, Bandung sama Jakarta. Dan sejak Maret kemarin kita sampai akhir tahun rencananya kerja dari rumah. Jadi kita sibuk berkoordinasi setiap hari. Dengan bawahannya, dengan tim Yes. kreatif. Dan hands on nggak sama konsumen? Oh, tentunya ya. Soalnya kan keadaan berubah banget, kita harus beradaptasi. Terutama sama kondisi yang sekarang. Jelas sih strategi digital kita double down lagi, dan strategi retail kita coba rekondisi lagi. Kalau Abeng gimana? Sebenarnya hampir sama sih. Jadi ya semuanya jadi kita convert to digital aja. Tapi ya beberapa memang yang tadinya kita targetnya untuk merilis beberapa items kita di event. Nah itu akhirnya kita rilis online. Jadi strateginya harus kita rubah semua, kita pikirin. Tapi ya kita jadi banyak belajar juga sih akhirnya. Jadi kayak karena mungkin momen seperti ini kan juga belum tentu datang lagi. Jadi kita banyak belajar. Jadi kesempatan seperti ini kita manfaatkan dengan sangat baik untuk cari ilmu lagi sih gitu. Setuju nggak sih selama pandemi ini justru kita dipaksa untuk lebih efisien, lebih kreatif. Bahkan ada banyak hal yang kita tuh ternyata bisa lakuin sendiri. Setuju banget. Setuju. Setuju banget. Contoh di usaha seperti apa di usaha kalian? Kita sadar yang namanya interaksi secara fisik itu ternyata di keadaan seperti sekarang kan otomatis nggak bisa ya. Ternyata contoh kita karena kita produksi sepatu secara langsung, kita harus koordinasi sama vendor. Dulu itu kalau mau approve sampel itu panjang banget. Yeah. Sekarang lihat foto, lihat video aja udah selesai. Oh, jadi selalu memberikan, kalau mungkin kan kalau lo kan customizer ya. Customizer berarti dikasih nggak video progresnya ke klien? Ada juga karena kan biasanya customer ada yang dateng kan, milih bahan juga kalau mau bongkar-bongkar sepatu saya. Sekarang jadi by WhatsApp aja sih ngobrol, kita kirim. Jadi lebih detail sih, jadi kayak jelasin ini materialnya ini, karakternya seperti ini gitu. Jadi jelasinnya lebih detail lagi ke customer. Jadi kerennya nih ke sahabat video mungkin yang belum begitu mengenal mereka seperti apa dan belum pernah mencoba produknya. Kalau Abeng, orang ini suka nyoret-nyoret, tas branded, motor mahal segala macam, tapi jadi super keren gitu. Dan kalau lo sendiri kan ya gila, sepatu aja katanya ukuran 46. Awal sepatu ukuran 46 dijadikan inspirasi untuk mengembangkan bisnis yang katanya modalnya sebenarnya nggak gede-gede banget. Itu semangatnya apa sih? Kayak pengen banget kita ditularin gitu semangat kayak gitu, punya usaha yang nggak pernah ada kata give up. Iya kalau gue sebenarnya dulu berangkatnya dari gue punya ya ada join di tim basket lah. Temen gue ini barangnya sepatunya keren-keren dan gue nggak bisa membeli itu pada saat itu. Jadi gue berpikir bagaimana dengan sepatu yang gue punya, gue juga bisa tampil keren dengan cara gue sendiri. Jadi awalnya gue gambar-gambar sendiri sepatu gue, sampai akhirnya ternyata orang-orang lebih interest dengan gambarnya daripada sepatunya gitu. Wow. Terus sama gue ada punya beberapa sepatu yang gue coba benerin lagi, gue coba coloring ulang, ternyata ya itu akhirnya bisa menjadi sebuah usaha pada akhirnya gitu. Bapak bagaimana Pak? Ternyata basket membawa kita ke dunia sepatu sama dari Oh sama, baik. anak basket juga. Abbas. Kondisinya sama, kita fans berat satu merek, sebut aja N. N terus? Belakangnya Aiki.
jadi ya sama, kalau anak basket pasti Ya. lihat kakinya dulu kan. Iya, betul sepatunya banget dulu. tuh. Jadi kebetulan emang ya skill nggak terlalu bagus, tapi yang penting sepatunya bagus dulu. Woi. Jadi selalu nitip kalau teman ke luar negeri minta beli sepatu. Suatu hari dia ke Chicago, Nike Town, nitip sepatu ada langka lah pokoknya. Terus ditanya, ini beneran nih mau beli $300? Beneran mau, nih langka. Ini made in Indonesia loh. Hah? Nah, gue suka nih, ada quote dari lo yang kayaknya tuh relate sih sebenarnya sebagai orang Indonesia. Bahwa orang Indonesia itu dikenal sebagai jagonya penjahit dan jagonya ngebeli alias konsumtif. Tapi jarang mereka yang kreator gitu. Keren sih, itu gimana sih akhirnya bisa bikin usaha jadi besar seperti sekarang ini? Untung waktu itu kuliahnya di jalur yang sesuai ya, teknik sipil. Itu bercanda maksudnya. Dan sangat nyambung. Nyambung. Kalau ngaduk beton paham, cuman sepatu, bisnis, desain nggak paham. Cuman emang kita biasa melakukan riset. Jadi pas kita mau ngecek sepatu nih gimana sih ceritanya, itu masih kuliah dan udah di akhir-akhir ya. Jadi ada banyak waktu ya kita ngeliat ternyata nomor satu banyak brand-brand yang kita suka, yang kita kagumin tuh punya basis produksi tuh di Indonesia. Tangerang, Solo, Surabaya, Jombang, dan kita lihat wah ini brand-brand yang keren-keren bikin di sini. Terus yang kedua, marketnya di Indonesia sendiri lagi berkembang bagus banget. Kita start 2010. Itu dimana ekonomi Indonesia lagi ini banget kan. Jadi banyak brand luar masuk ke sini dan itu kita lihat kok brandnya nggak ada ya. Seenggaknya yang berani muncul dan berani mencoba untuk ke global suatu hari. Jadi kita lihat, oh kalau nggak ada kenapa nggak kita coba aja. Toh masih muda juga, ntar kalau gagal juga ya udahlah masih muda. Nothing tulus. Ya prinsipnya sih waktu itu kayak gitu. Kalau Abeng kan, wah dikenal sangat kerennya adalah bisa nyentuh Pak Jokowi. Weh. Itu lo juga brand lo udah mendunia. Itu gimana sih bisa kayak gini gitu? Jadi sebenarnya perjalanannya panjang sih sampai akhirnya bisa dipakai Pak Jokowi juga. Gue udah gambar itu dari 2005 dan dulu pun namanya jual sepatu custom di atas 300.000 aja udah setengah mati. Betul. Jadi nyari customernya tuh udah susah banget. Kadang kayak, mahal banget. Padahal kan maksudnya art ini sebenarnya sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan seperti itu kan. Jadi ya udah gue coba berjuang sampai akhirnya gue sekarang juga bisa jual dengan harga yang bisa dibilang lumayan karena senimannya juga banyak. Betul. Terus dari gaya komunikasi kita juga memang kita memberikan pelayanan dengan sangat baik untuk customer kita. Karena total tim Never to Levis yang tadinya gue cuma berdua, sekarang udah ada 45 orang. Dan itu semua ada divisi masing-masing yang mengurus, intinya kita bikin customer kita sampai sepuas mungkin gitu kan. Bisa merasakan bagaimana bedanya custom di NTL sama di tempat lain gitu. Jadi mungkin beberapa customer kita kadang yang udah repeat order mereka juga sadar kayak, wah ternyata di NTL beda banget ya, kayak gini pelayanan itu beda. Jadi yang kita jual bukan hanya gambar yang bagus, tapi juga pelayanan yang sangat baik gitu. Kalau ngelihat ke Never to Lavish, memang pekerjanya juga banyak seperti juga Brodo gitu kan. Gimana mempertahankan kreativitas para pekerjanya, apalagi mereka kan sangat dekat dengan seni gitu. Gimana bikin mereka terus punya inovasi, punya semangat, apalagi masa pandemi kayak gini. Gue dulu nih. Boleh. Jadi ya kalau di NTL ini awalnya memang gue nggak pernah ngasih jam kerja. Pokoknya mau kerja jam berapa aja bebas, yang penting selesain barang yang dikerjakan. Bapak kos yang baik ya. Ya, tapi ternyata ada beberapa faktor yang harus sedikit gue rubah karena seniman itu kalau makin dibebasin juga terkadang mereka jadi semakin liar. Jadi akhirnya gue mengajarkan mereka untuk lebih disiplin soal waktu. Jadi gue coba terapkan jam kerja. Emang awalnya agak sedikit ada perlawanan, kayak mereka ada yang kayak wah nggak bisa nih segala macam. Tapi akhirnya mereka tersadar bahwa ternyata waktu itu juga sangat penting dan mereka pun mendapatkan penghasilan lebih semenjak mereka lebih disiplin. Dan di masa seperti ini pun gue cerita dan mereka teman-temannya juga banyak yang cerita bahwa banyak teman yang di PHK segala macam. Nah kalau di NTL gue kasih mereka bonus justru. Kasih mereka bonus, lu mau ngapain aja pokoknya bebas, lu mau berkarya bebas, mau ngerjain barang terserah gitu kan. Tapi gue kasih mereka target aja dan itu ngebuat mereka akhirnya jadi senang, jadi happy. Jadi yang tadinya pandemi menjadi momok yang menakutkan, mereka justru jadi banyak lebih berkarya sekarang. Oh, ada motivasi. Betul. Kalau Brodo gimana memotivasinya? Sama ya, karena sama-sama di kreatif industri kita pasti startnya ugal-ugalan ya. Betul. Pakai jam kerja, apalagi masih mahasiswa waktu itu. Jadi nggak pernah pengalaman memimpin, merekrut karya. Waduh itu kita belajar banget dari kesalahan-kesalahan. Jadi yang namanya kesalahan tuh banyak. Yang pasti tadi prinsipnya karena kreatif industri, kalau kita lagi-lagi pakai prinsip basket yang paling kita tahu, kita bagi-bagi tim, ada offense, defense,
sama administrasi. Jadi offense tuh yang nyetak skor, yang nyetak duit ibaratnya. Ada tuh stylenya juga berbeda. Kalau defense tuh yang menjaga semuanya, customer service, produksi dan lain-lain. Karakternya juga beda. Yang orang-orang kreatifnya di tim offense semua, dan kebetulan gue yang mimpin tuh di tim offense itu. Dan prinsipnya sih kayak kita main jazz, bukan main orkestra. Jadi kalau orkestra kan ibaratnya ada konduktornya tuh, entah gimana gerakannya orkestra ya, gini semua ngikutin cat-cat. Kalau jazz itu nggak ada yang benar-benar nyuruh harus ngapain, tapi kita punya prinsip, punya visi bahwa ini progresinya seperti ini. Setelah itu silahkan bebas. Prinsipnya sama sih, kita bebasin mereka, ngasih ruang untuk berkarya, tapi kita sama-sama punya tujuan, punya timeline, punya goals tiap bulan, tiap hari, tiap tahun. Ngomongin goals pasti pengen expand. Lebih besar lagi, dikenal lebih banyak orang. Tapi apalagi pandemi kayak gini, kompetitor nih. Tipenya apa nih? Compete dengan cara collab atau yaudah pokoknya gue ngulik aja kualitas produksi gue. Jadi kayak gue mau pelit ilmu nih gitu. Seperti apa kalian metodenya? Yang pastinya kalau ilmu sih kita nggak pernah pelit sih. Makanya juga NTL sering ngadain workshop, sharing. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau belajar cara custom pasti kita kasih tahu. Kita juga di tahun ini rencananya, tadinya rencananya mau bikin kelas, tapi akhirnya yang nggak bisa kita tunda, jadi di tahun depan. Terus juga kita memang membesar scope kita lagi untuk bikin workshop yang lebih besar, sehingga nantinya gue bisa mengajak lebih banyak teman-teman gue yang punya skill, tapi mereka nggak tahu arahnya mau kemana, mereka nggak tahu cara bisa mendapatkan penghasilan dari berseni ini, jadi gue coba memperluas lagi sih, jadi jaringannya biar lebih luas. Gue juga bikin aplikasi di mana nanti ada teman-teman yang dari luar mungkin yang nggak join di NTL bisa nge-submit desain. Nanti setiap desain yang dipakai nanti mereka bisa dapat royalti dari situ gitu. Jadi gue coba memperbesar seperti itu. Di digitalisasi sekarang. Jadi gue bikin aplikasi custom. Oke. Wow. Bro, gimana bro? Jelas planning sama juga, banyak banget. Dan semua melibatkan kontak fisik planningnya di 2002. Mau nambahin store, mau macam-macam. Cuman ya benar-benar harus beradaptasi dan kita kadang-kadang bersyukur sih karena emang kita startingnya digital, jadi pada saat seperti ini pun kita masih bisa mencari-cari peluang gitu. Dan tentunya ya salah satunya kolaborasi yang jelas pasti ya. Itu pasti kita makin banyak planning kolaborasi sampai tahun depan. Karena dibanding daripada kita sendiri-sendiri dan ibaratnya ngabisin capital sendiri-sendiri, mendingan kita sama-sama bareng-bareng dan kita ya bikin cerita bareng aja. Itu metode yang sangat-sangat amat efektif sih buat kita. Jadi mungkin sebentar lagi NTL X Brodo nih. Apakah ini pengumuman? Bisa banget. Tapi kalau Brodo kan memang sangat terkenal dengan gaya desainnya yang laki banget. Laki selaki-lakinya, nggak boleh laki tomboy, nggak boleh. Itu gimana tuh kalau mau collab sama sejenis? Ya kita open sama semua laki-laki yang pertama. Terus yang kedua, kenapa kita fokus di laki-laki? Tadi karena ilmu kita berawal dari sangat tidak nyambung dan sangat tidak ngerti. Kita prinsipnya simple, apa yang kita suka pasti customer kita suka. Nggak ada market itu. Jadi ya otomatis audiens kita itu. Walaupun ya ini statistik kita bilang bahwa kalau di dunia sepatu, cowok di Indonesia itu belanja sepatu tuh 1 sampai 2 maksimal. Betul banget. Selebihnya cuma nungguin istri. Ya, kalau istri 1 sampai 2 sebulan mungkin. Atau sehari. Gitu, jadi emang prospeknya berbeda, tapi jelas kita tidak menutup kemungkinan untuk apapun sih. Yang paling keren achievement kalian apa sih? Yang paling kayaknya, wah ini sih udah tipping point gue dan I wanna keep it this way and I wanna expand some more gitu. Oke, ya kalau gue sih sebenarnya sampai akhirnya Pak Jokowi jadi langganan kita tuh salah satu. Serius? Karena nggak cuma sekali kan. Jadi mungkin kalau nggak salah ya ada udah 10 karya yang udah dipesan sama Pak Jokowi itu, jadi akhirnya sampai ngerasa jadi kayak, jadi langganan nih, udah nggak berasa gitu loh. Gitu terus sama, ya maksudnya teman-teman main yang dulu juga ya kita nggak jelas segala macam, sekarang kita bisa join bareng, kerja bareng, bisa berpikir kreatif bareng untuk ngembangin ini bersama, itu juga salah satu pencapaian juga bagi gua. Karena dulu banyak orang yang mandang gua sebelah mata, yang bilang kayak graffiti ini apaan sih, lu ngapain sih nyari duit dari sini, nggak akan ada duitnya gitu. Jadi sekarang ya paling enggak gue bisa membuktikan ke teman-teman gue yang tadinya dulunya berpikiran seperti itu, sekarang justru banyak mereka yang akhirnya mau kerja sama gue gitu, dan gue tetap menerima mereka gitu. Pengen kerja sama pengen minjem duit kadang-kadang tuh ya. Kalau gimana kalau Brodo sendiri? Pertanyaannya apa tadi ya?
jadi achievement yang paling Oh, gong achievement. banget? Ini pertanyaan yang ini ya, sulit-sulit gampang karena nomor satu, kita merasa belum mencapai potensi yang sebenarnya jelas Indonesia. Cowok aja mungkin ada berapa ratus juta orang, Yes. kita pun belum nyampe berapa ratus juta pers. Yes. Dan kita pun, misi kita dari awal sampai akhir adalah kita mau global. Dan mungkin kita rasa tahun depan jadi momentum yang paling menarik. Jadi sebenarnya kita belum masih kecil lah ya, masih kecil banget. Tapi di saat yang bersamaan harus bersyukur bahwa kita nggak nyangka banget bisa sampai di posisi seperti sekarang gitu. Karena waktu itu ingat banget di kos-kosan, produksi gagal, reject, Oh, oke. pas segala macam, sama partner pegangan tangan nangis-nangis, nih kok susah banget ya. Wah gila, ternyata laki bisa nangis ya. Oh, iya. Kalau udah berhubungan soal duit nih kayaknya. Tapi kalau kita bicara soal bangga buatan Indonesia, seperti kampanyenya Bank Mandiri. Kalian tuh kan dari spokat nih ya, dari sepatu nih ke Brodo tuh bawahnya tuh solnya batik ya kan. Terus kalau Never to Lavish jangan ditanya, ada Pak Jokowi yang pengen banget nasionalisme banget gitu jaketnya. Gimana sih kalian tuh pernah ngerasa takut gak sih menerapkan unsur kebangsaan kita, sementara like so many people they're so looking forward to like modernism, westernized gitu, itu gimana sih? Gue agak kurang setuju ya, karena bangsa kita menurut gue pribadi unik nih. Dan ini terasa momentumnya. Kita sebagai sebagai negara merasa bahwa ya tadi bangga buatan Indonesia segala macam, nggak banyak loh pergerakan seperti ini di dunia, dan benar-benar consumer merespon. Dan consumer merespon dan merasa bangga dengan apapun itu yang berbau Indonesia. Kayak di negara-negara lain kayaknya nggak gitu ya. Yes. Cuma di Indonesia banget, kita tuh kayaknya rasanya punya feel berbeda terhadap apa saja karya di Indonesia. Jadi nomor satu, kita bersyukur sih sama dapat dukungan dari ya bangsa sendiri, dari pemerintah dan segala macam. Yang kedua sih mungkin menurut kita yang paling penting adalah jangan cuma puas di dalam aja. Yes. Kita harus berani keluar, mendobrak, dan itu menjadi PR buat bareng-bareng ya, apalagi generasi selanjutnya, bahwa tadi merek global aja bikinnya di kita gitu. Dan Yes. Indonesia itu peringkat 3 atau 4 terbesar di dunia untuk produksi sepatu, dan produksi Indonesia itu yang bagus-bagus yang dijual di Eropa dan Indonesia. Ya itu aja udah jadi modal buat kita, terutama di sepatu ya, bisa global. Dan kita harap sih bisa terjadi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Iya. Padet nih. Bagaimana Never to Iya, jadi Lavish ya kalau ini? yang gue alami sebenarnya dulu ketika berkarya yang tema-temanya mencoba Indonesia tuh, banyak orang yang, oh lu emang boleh lu kayak gini-gini, banyak orang yang berkomen seperti itu. Juga banyak juga ketika kita bikin produk ada konsep Indonesianya, orang akhirnya nggak laku. Nah sebenarnya kita berpikir bagaimana kayak mengeducate orang-orang bahwa karya kita lu maksudnya keren-keren nih, budaya kita tuh bagus-bagus, justru lu harus bangga. Karena kalau misalnya kita perhatiin ya, justru karya-karya yang Indonesia ini terkenalnya di luar negeri daripada di Indonesia kita sendiri gitu kan. Sampai akhirnya kalau sekarang sih orang-orang akhirnya udah mulai sadar bahwa oh iya gitu ya, bener juga ya gitu. Jadi memang kita harus fight sih, harus berjuang. Maksudnya kita harus benar-benar bisa, ya kita yang udah tahu harus nge-educate yang orang-orang yang belum tahu, apalagi generasi sekarang yang cuma tinggal lihat internet, taunya di luar seperti apa. Jadi kita harus educate orang-orang sih gitu. Keren-keren, dan mungkin buat sahabat video yang juga merasa, wah gila ini sih inspirasi banget, keren banget. Pasti bertanya-tanya, gimana sih tips, triknya untuk memulai bisnis berskala besar seperti kalian? Gimana, Bey? Iya. Kalau misalnya ngomongin skala besar, sebenarnya mungkin kalau udah dilihat sekarang, awalnya tuh enggak. Kita dimulai dari, gue ngerjain di kamar gue sendirian, sampai akhirnya wah potensinya semakin besar, gue coba ngajak beberapa temen gue lagi, terus akhirnya garasi mobil gue, karena mobil udah dijual, akhirnya kita jadiin workshop, terus udah mulai semakin besar, kita cari ruko, sampai sekarang akhirnya punya workshop yang lebih besar. Jadi emang sebenarnya perjuangannya panjang. Jadi intinya yang harus dimulai sebenarnya ya lo harus berani dulu. Dan ketika lo memulai itu ya jangan pernah tanggung-tanggung sih. Yes. Gitu sih jadi intinya. Lo harus mencintai apa yang lo kerjain gitu. Keren. Nambahin aja paling, Iya. soalnya udah sangat cukup. Mungkin lebih ke strategi ya, bahwa untuk saat ini dan mungkin kedepannya adalah memasukkan elemen digital di dalam bisnis itu menjadi penting. Jadi kalau mau memulai sesuatu yang baru, coba cari angle digitalnya. Gitu.
gitu. Dan yang kedua mungkin lebih ke mindset ya, bahwa tadi kelihatannya kan wah gimana cara kayak susah banget. Enggak, kita semua pasti start dari titik minus, bukan nol lagi, minus. Dan itu perlu proses. Jadi mungkin mindsetnya harus enjoy prosesnya dulu. You gotta start somewhere gitu lah ya. Yes, yang penting start. Betul. Keren. Tepuk tangan sendiri. Keren. Yang pasti banyak banget sebenarnya ilmu-ilmu yang pengen banget kita olah, kita ulik dari generasi milenials yang ada di samping saya ini, sahabat video. Tapi karena waktunya sudah mau habis, kalian jangan lupa follow Instagram mereka. Boleh disebut Instagramnya, bro? Boleh? Boleh? Ya, jadi Instagram gue ada personal @heart13 sama Never Lavish. Follow aja @bro.do. Ya. Pokoknya you do follow karena banyak banget inspirasi buat kalian dan tentunya harus bangga sama buatan Indonesia. Sama seperti halnya Bank Mandiri yang selalu bangga dengan buatan Indonesia karena punya kampanye nih. Bank Mandiri bekerja sama dengan Bukalapak menghadirkan halaman khusus etalase UMKM binaan Bank Mandiri. Jadi sebagai persembahan dalam ulang tahun Bank Mandiri yang ke-22, nasabah udah jadi nasabah kan ya? Iya. Udah punya kartu kreditnya, punya debitnya. Nah, jangan lupa kalau belanja di Bukalapak dengan aplikasinya, lihat tuh benefit yang dinikmati oleh para nasabah saat berbelanja online adalah bayar hanya 22% di halaman Bukalapak Bank Mandiri Bangga Buatan Indonesia hanya sampai tanggal 4 Oktober 2020. Dari tanggal 2 sampai tanggal 4. Sementara itu special price flash deal dan ekstra diskon produk Bangga Buatan Indonesia ada di tanggal 2 sampai tanggal 8 Oktober 2020. Ada lagi nggak satu hal, misalnya gue kasih satu pertanyaan ya, satu kata untuk menyemangati teman-teman video nih yang pengen banget mulai usaha seperti kalian tapi nggak tahu mulai dari mana. Satu kata yang selalu kalian pegang teguh. Oke, iya, jadi kalau ketika mulai usaha jangan pernah mikir untungnya dulu aja. Berpikir bagaimana caranya lu bisa menjalankan usaha lu dulu. Nanti untungnya bakal datang sendiri sih. 3 kalimat saudara-saudara. Luar biasa servisnya ya Pak. Susah nih pertanyaan. Bagaimana? Ya pakai prinsip milenial aja, YOLO, you only live once, enjoy it. Dan at the end of the day it's gonna be okay. Thank you so much Yuka dan Bernhard. Sukses buat semua Terima usaha kasih. kalian dan tetap mendunia. Dan ingat, selalu bangga buatan Indonesia. Saya Dea Pranatania, kita akan kembali bersama dengan Melanie Ricardo dan Boy William. Tapi sebelumnya, ada seseorang yang sangat cantik yang sudah sangat siap. Dia adalah Tiara Andini.